Apa kabar anak-anak? Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ayo, ketua kelasnya yang memimpin doa, silakan. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini, adakah yang tidak masuk? Siapa hari ini yang tidak masuk? Semuanya berangkat ya? Alhamdulillah semuanya sehat sehingga hari ini bisa berangkat dan mengikuti pembelajaran pagi ini ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyi dulu ya lagu nasional. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Duduk aja dulu. Nyanyi bersama-sama. Oh, berdiri. Ya berdiri ya, berdiri nyanyinya sambil berdiri. Sambil berdiri nyanyinya. Terima kasih. Ya sudah kembali. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Bu Guru ingin mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati, yaitu sebelum kita memulai pembelajaran, kalian harus mendengarkan penjelasan guru, terus menyimak, terus menghormati pendapat orang lain, terus fokus ya. Kesepakatan kita seperti itulah. Nanti ketika mengikuti pembelajaran harus seperti itu ya. Ya. Terus Bu Guru ingin menanyakan tentang pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas apa ya? Kemarin jenis-jenis cahaya. Jenis-jenis cahaya yang ada antara lain adalah cahaya matahari, cahaya ultraviolet, cahaya laser dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas
sifat cahaya atau cahaya dan sifatnya. Sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran materi cahaya dan sifatnya, Bu Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah satu, mengidentifikasi dan menjelaskan sifat-sifat cahaya, yaitu sifat cahaya yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan, dibiaskan, dan diuraikan. Kemudian siswa dapat melakukan percobaan sederhana untuk mengamati sifat-sifat cahaya. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil pengamatan kalian nanti disajikan dalam bentuk laporan sederhana, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Yang selanjutnya, kalian dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan, terus menunjukkan sikap kerjasama, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab selama kegiatan kelompok. Nah, mari Bu Guru ingin tanyakan, apakah kalian pernah melihat cahaya? Apa saja cahaya yang pernah kalian lihat? Terus? Ya. Mengapa kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita? Kenapa kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita? Iya, karena benda-benda memantulkan cahaya ke mata kita. Terus, mengapa bayangan bisa terbentuk saat berdiri di bawah cahaya? Kenapa? Iya, karena cahayanya terhalang oleh tubuh kita sehingga kita akan terlihat ada bayangannya. Terus, apakah cahaya itu bisa berbelok-belok? Iya, cahaya selalu merambat lurus. Nah, sekarang mari kita lihat tentang pembelajaran hari ini, tentang cahaya yang memiliki sifat-sifatnya tadi. Ada 6. Dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, menembus benda bening, cahaya merambat lurus, dan dapat dibaurkan. Ya, sebelum kita lanjutkan, Bu Guru punya video. Kalian simak baik-baik ya videonya Bu Guru. Mari kita simak bersama videonya. Bagaimana kabar semua? Semoga dengan kalian berada berusaha tetap ceria dan penuh semangat baik belajarnya. Nah, teman-teman, jadi itu pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas mata pelajaran IPAS atau Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 semester 1 kurikulum wanita. Yaitu bab 1, melihat dan cahaya, mendengar karena bumi. Ya, disimak. Cahaya dan sifatnya. Anak-anak sudah siap? Sudah siap? Yuk, kita mulai pembahasannya. Kita mulai yang pertama, bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bumi. Festival budaya merupakan acara yang sangat menarik. Mata dan telinga kita dimanjakan dengan keunikan budaya dan musik tradisional. Semuanya bisa dinikmati kalian dan bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu pada Tuhan. Nah, pada kalian bahwa manusia membutuhkan cahaya untuk melihat. Adapun telinga bisa mendengar karena menangkap bunyi. Lalu, bagaimana proses melihat dan mendengar dapat terjadi? Bagaimana pula cahaya dan bunyi berperan dalam proses ini? Yuk kita pelajari proses melihat dan mendengar pada bab ini. Kita langsung saja ya, topik A, cahaya dan sifatnya.
Nah, pada topik ini ada beberapa pertanyaan esensial yang nanti bisa kalian jawab di akhir video setelah anak-anak memahami pembahasan ini ya. Pertanyaan esensialnya yaitu yang pertama, bagaimana cahaya merambat? Yang kedua, mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Yang ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Yang keempat, bagaimana pelangi terbentuk? Nah, itu tadi pertanyaan esensial untuk topik A, yaitu cahaya dan sifatnya. Kemudian perhatikanlah percakapan berikut ini. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak? Kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dan asli loh. Yuk, penjelasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya apa saja ya. Nah, dengarkan, yuk. Kita lanjut ke sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya betul, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya loh. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk, Tuh ya, dengerin. Dengerin. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah kecil seperti gambar di bawah ini. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah-celah kecil yang ada. Bisakah kalian melihat landasan cahaya yang lurus? Nah, pembentuknya ini adalah contoh peristiwa sifat dari cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Maka perhatikan itu ini ya, ini adalah contoh gambar yaitu sifat cahaya yang bisa dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca di jauh. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Karena kebutuhan dalam benda ini. Perhatikan ya. Kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda benda tersebut. Perbedaannya lihat. Ada benda-benda ini, bulan dan gelap. Nah, perhatikanlah gambarnya pertama yaitu ada tembok, itu benda gelap. Tidak ada cahaya. Yang kedua itu benda gelap. Tidak ini, yang ketiga itu benda-benda transparan, itu tembus cahaya dan jelas. Kita penjelasan yang pertama, cahaya bisa menembus benda-benda itu atau disebut juga transparan. Transparan. Karena itu, Transparan. melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Pada pola benda yang sedikit tembus cahaya atau gelap. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Nah, jenis benda berdasarkan sifatnya terhadap cahaya.
yaitu dingin, buang, dan gelap. Jika dingin, semua cahaya bisa menembus gelap. Namun, dari penjelasan tadi kita melihat rumusan atau dulu bersama kepala ini yang pertama bulan. Bulan itu artinya tidak benar. Murah. Atau yang kedua yaitu transparan yang berarti tembus cahaya atau nyata atau jelas. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda dingin, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat akhirnya tidak berani melihat kolam renang lebih datar dari seharusnya. Ini adalah contoh gambar sifat dari cahaya bisa dibiaskan. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Sifat cahaya yang lainnya yaitu cahaya bisa diuraikan. Karena tahukah kalian bahwa cahaya itu merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi yang menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan berkilau menjadi warna-warna pelangi. Ini adalah gambar sifat dari cahaya bisa diuraikan. Nah, semua walaupun kalian melihat pelangi, Pelangi itu, pelangi. pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan menjelaskan dan menguraikan cahaya matahari sehingga menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat sendiri warna pelangi dengan bantuan kaca dan air. Selanjutnya, sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya memang lurus dan tidak dapat bergerak. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan kedua gambar di bawah ini. Ini adalah mengapa bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda. Ini adalah gambar sifat ketika cahaya dihalangi akan membentuk bayangan. Nah, kita bantu menjawab ya pertanyaan berikut ini. Bagaimana cahaya merambat? Yaitu jawabannya adalah cahaya merambat secara lurus. Yang kedua, mengapa kalian memiliki bayangan dan mengapa bayangan tubuh kalian disebut berubah-ubah? Karena cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda dan kedekatannya juga berbeda-beda. Misal, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan dua gambar di bawah ini. Ini adalah mengapa bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda. Ini adalah gambar sifat ketika cahaya dihalangi akan membentuk bayangan. Nah, kita bantu menjawab ya pertanyaan berikut ini. Bagaimana cahaya merambat? Yaitu jawabannya adalah cahaya merambat secara lurus. Yang kedua, mengapa kalian memiliki bayangan dan mengapa bayangan tubuh kalian tersebut berubah-ubah? Karena tubuh manusia tidak tembus cahaya sehingga terjadi bayangan. Bayangan tubuh berubah-ubah karena arah cahaya dan kedekatannya juga berbeda-beda. Misal, bayangan di ruangan berlampu akan berbeda dengan bayangan di luar dengan matahari. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin?
Itu karena cahaya memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. Selanjutnya, bagaimana pelangi terbentuk? Karena cahaya matahari dikeluarkan oleh air hujan sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. Pertanyaan selanjutnya, apakah sifat cahaya yang paling sering kalian rasakan sehari-hari? Ini bervariasi ya, tergantung kalian yang merasakannya. Selanjutnya, bagaimana cahaya berperan terhadap penglihatan kita? Cahaya memantul dari objek ke mata kita sehingga kita bisa melihat suatu benda. Tanpa cahaya, mata kita tidak bisa melihat, seperti sama halnya ketika kita berada di kegelapan. Kita penjelasan ya, anak-anak. Cahaya memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Lampu merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam keseharian manusia. Manusia dengan akalnya juga telah banyak menciptakan berbagai teknologi dengan memanfaatkan cahaya. Saat ini sinar laser banyak digunakan dalam operasi mata. Panas yang dihasilkan dari sinar laser dapat digunakan sebagai alat bantu pengganti pisau. Tahukah kalian teknologi lain yang memanfaatkan cahaya? Nah, ini ada sesi yang terakhir. Apa yang sudah aku pelajari pada topik A? 1. Cahaya merapat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat. Yang kedua, kita bisa melihat karena cahaya bisa dipantulkan. Benda memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke mata kita. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca. Benda-benda tembus pandang seperti kain lukis dan kertas minyak hanya bisa ditembus sebagian oleh cahaya. Yang keempat, cahaya tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu, dan badan kalian. Cahaya yang terhalang ini kemudian akan membentuk bayangan. Yang kelima, bentuk bayangan bergantung pada posisi benda, jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda, dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. Yang keenam, jika menembus medium yang berbeda seperti dari udara air, cahaya akan dibiaskan. Hal ini membuat benda dalam air terlihat lebih dekat dibandingkan aslinya. Yang ketujuh, cahaya juga bisa diuraikan. Pelangi merupakan hasil pembiasan cahaya matahari yang diuraikan oleh air. Nah, ini adalah ringkasan atau rangkuman yang sudah kalian dan kita sama-sama mempelajarinya bersama-sama itu pada topik A. Nah, itu tadi kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari topik A, yaitu cahaya dan sifatnya. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih paham dan lebih memahami topik A ini ya anak-anak. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like, komen, share, dan tentunya subscribe. Nah, itu video pembelajaran tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Tadi kalian sudah lihat kan? Sudah diberi penjelasan, sudah menonton videonya. Nah, sekarang yang tadi yang kalian dengarkan di situ adalah cahaya dan sifat-sifatnya. Ada 5 macam sifat cahaya yang tadi dijelaskan, yaitu 1, cahaya melambat lurus, yang kedua cahaya menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, yang keempat cahaya dapat dibiaskan, yang kelima dapat diuraikan. Setelah kalian melihat video itu, berarti kalian sekarang sudah jelas ya. Nah, adakah yang mau bertanya atau ingin berpendapat? Silakan, iya silakan Una. Jadi waktu itu yang mau cahaya aslinya warna putih, kalau warna air hujan jadi berwarna seperti pelangi. Iya, betul. Tadinya cahaya itu berwarna putih. Tadi penjelasannya kan, cahaya itu tadinya berwarna putih.
setelah mengenai air hujan, kemudian namanya dibaurkan menjadi pelangi. Warnanya jadi berwarna-warni, jadi pelangi. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Noval. Iya, tadi sudah dijelaskan, cahaya itu jalannya lurus, tidak berbelok-belok. Jadi cahaya merambat lurus, betul. Silakan, ada yang lain? Oh, jadi kita bisa ada di dalam cermin karena adanya cahaya yang Iya, betul. Jadi kita bisa ada di dalam cermin karena adanya cahaya. Cahaya itu memantul pada cermin, memantul ke mata kita sehingga kita bisa melihat bayangan kita ada di dalam cermin. Ada yang mau tanya lagi? Tidak, sudah. Berarti kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan, kita buktikan melalui percobaan ya anak-anak ya. Apa yang tadi sudah dijelaskan di video dan sedikit penjelasan dari Bu Guru, kita buktikan melalui percobaan. Sekarang Bu Guru akan bagi LKPD-nya. Bu Guru punya LKPD. Alat dan bahannya sebelumnya kita siapkan dulu. Kalian sudah siapkan belum alat-alat dan bahannya? Alat dan bahannya itu ada senter, karton hitam, gelas berisi air, sendok atau pensil, cermin, terus CD, mistar atau penggaris, kemudian kertas HVS atau buku tulis untuk membuat laporannya nanti. Sudah disiapkan anak-anak? Baik, sekarang Bu Guru bagi LKPD-nya. Ya, dilihat LKPD-nya, dilihat LKPD-nya. Dilihat, sudah? Di situ kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Ya, di situ ada 5 percobaan yang harus kalian buktikan. Yang pertama itu percobaan apa di situ? Yang pertama, saya melambat lurus. Yang kedua, percobaan yang kedua, saya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, sekarang petunjuknya diikuti untuk melakukan kegiatan percobaannya seperti apa sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Silakan kalian buktikan. Bu Guru beri waktu 30 menit. Kelompok 1, 2, dan 3. Ini ya ditata dengan jarak yang sama natanya. Ya, ada yang coba kelompok 3 bisa coba dibuktikan. Berdiskusi ya. Ada yang menulis, ada yang bekerja kerjasama. Yuk. Coba dinyalakan senternya. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian amati di situ? Bagaimana tadi dengan penjelasan yang tadi? Sudah? Dinyalakan senternya. Kalian amati. Ada di sana kelihatan apa tidak itu? Iya, ini cahayanya dari sini. Pegang, coba. Apa yang bisa kamu amati dari percobaan 1? Bagaimana kelompok 3?
Sudah dibuktikan, dinyalakan, coba pegang ini. Nah, apa ini kebalik kayak gini. Nah, kebalik dari sana. Caranya seperti itu. Coba sekarang diamati. Nah, apa yang kamu lihat dari ini? Apa yang kamu lihat? Apa yang bisa kamu amati? Tembus nggak ke sini cahayanya? Nah, itu berarti cahaya apa? Ya, bagaimana penjelasannya nanti ditulis di situ, didiskusikan. Yang kedua, kalau sudah yang kedua, percobaan kedua. Cahaya apa nomor 2? Dapat dipantulkan. Berarti percobaannya menggunakan apa? Cermin. Dari agak jauh coba. Jangan terlalu dekat. Nah, coba dinyalakan. Agak jauh, jangan terlalu dekat coba. Apa yang terjadi? Silakan diamati. Nah, begini, jangan terlalu dekat. Ini diarahkan ke kacanya. Terus diamati apa yang terjadi. Ya, itu berarti cahaya dapat, ya, jika coba berdiskusi, yang lain membantu. Ayo, jangan diem aja, yang lain, yang itu membantu. Menggerombol, berdiskusi. Seperti apa tadi? Ditulis. Sudah sampai nomor berapa ini? Yang ketiga. Yang ketiga apa? Cahaya nembus benda bening. Silakan diamati. Ini senternya mana? Menembus benda bening. Pakai apa kalau cahaya menembus benda bening? Ini pakai ini, bukan ini. Terus LKPD-nya tadi dibaca pakai apa coba? Pakai ini nih, pakai menembus benda bening. Coba diamati, disenterkan. Awas ini pegang kena tangan ya. Ini pegang. Yuk diamati. Seperti apa? Menembus benda bening pakai itu, bukan yang ini. Ini. Pegang. Nah, nanti baru ditulis nanti itu seperti apa. Ini. Nah, diamati. Apa yang terjadi? Kelompok. Coba kelompok 3. Sudah? Tadi menembus benda bening pakai apa? Ini sudah? Ini dipegang, coba dipegang. Terus dari sini senternya coba. Nah, kamu bisa mengamati apa itu? Apa yang terjadi ketika senternya diarahkan ke kaca? Apa yang terjadi?
Sudah, yang keempat. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Coba dibiaskan pakai apa dibiaskannya? Tuh, diamati. Nah, kamu amati. Kamu amati. Kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Ya, seperti itu. Yang kelima, cahaya mengamati apa yang kelima? Cahaya dapat diuraikan. Dipegang, ininya dipegang sana, terus ini disenterkan ke sini dari sini. Nah, kan kelihatan jelas. Coba yang ini dipegang. Nanti kelompok itu dulu. Ininya dipegang. Nah, ini senternya dari sini agak dari sini. Coba dipegang. Nah, ya tuh. Apa yang kamu lihat? Tuh. Apa yang terjadi dan apa yang kamu lihat? Apa yang dapat diamati? Kelompok 2 coba. Iya, coba ini. Ini dari sini. Senternya dari sana, coba pegang ini senternya. Nah, begini dari jauh. Apa yang terjadi ketika senternya diarahkan ke sana? Terus apa yang terjadi di situ? Apa yang bisa kamu amati dari percobaan 5? Silakan kalian diskusikan hasil pengamatanmu tadi dari percobaan 1, 2, 3, 4, 5. Didiskusikan hasil pengamatannya seperti apa tadi pada percobaan 1, percobaan 2, ya, percobaan 3 dan 4 dan 5. Kalian tulis dalam bentuk laporan sederhana. Didiskusikan bareng-bareng, kerjasama. Ya. Sudah? Coba didiskusikan tadi hasilnya seperti apa?
Sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang tinggal dipresentasikan, dilaporkan hasilnya melalui presentasi di depan. Kita mulai dari kelompok 1. Mulai dari kelompok 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Sini, maju lagi, sini. Ya. Maju lagi. Sini. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan Mempresentasikan. hasil percobaan diskusi kami. Ya. Percobaan pertama, cahaya berjalan lurus kalau tidak ada yang menghalangi. Ya. Kedua, Kedua. cahaya yang mengenai permukaan itu seperti kaca akan kembali memantul. Ya. Yang ketiga, misalnya kaca atau plastik ini. Persoalan keempat. Cahaya bisa berubah arah kalau melewati dua benda yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Percobaan kelima, cahaya putih bisa dipecah menjadi warna-warni seperti pelangi bisa terkena titik. Terima kasih teman-teman atas kerjasama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, baik sekali ya. Kelompok 1 terima kasih, sudah baik. Kemudian selanjutnya dari kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan. Pada percobaan 1, cahaya merambat lurus. Ya. Lurus kalau Ya. tidak ada yang menghalangi. Ya. Percobaan kedua, cahaya bisa dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan titik seperti cermin dan kembali memantul. Pada percobaan tiga, cahaya bisa menembus benda bening, misalnya kaca atau plastik bening. Pada percobaan 4, cahaya dapat dibiarkan, contohnya bisa diubah arah kalau mendapatkan sebuah benda yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Ya. Percobaan 5, cahaya bisa diuraikan. Cahaya putih bisa dipecahkan menjadi warna-warni seperti pelangi jika terkena titik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Bagus ya, bagus. Sekarang kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Sini maju lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Kasihkan. hasil laporan kami. Percobaan pertama, cahaya melambat lurus. Cahaya berjalan lurus kalau tidak ada yang menghalangi. Percobaan kedua, cahaya dapat dipantulkan jika adanya cermin. Cahaya yang mengenai benda licin seperti cermin akan kembali memantul. Percobaan ketiga, cahaya dapat menembus benda bening, misalnya kaca atau
atau plastik. Percobaan keempat, cahaya dapat dijelaskan. Cahaya bisa berubah kalau melewati dua benda yang berbeda, misalnya udara atau air. Percobaan kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih bisa dipecah menjadi warna-warni seperti pelangi jika terkena sidik. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik sekali ya. Di antara ketiga kelompok ini semuanya sudah menampilkan dan memberikan hasil percobaan atau hasil pengamatan kalian dengan baik. Semuanya baik dan betul. Selanjutnya kita, Bu Guru punya games. Punya pertanyaan. Ayo, siapa yang mau ikutan? Siapa yang mau maju? Ya, nanti dulu, belum keluar ininya. Nanti dulu nih. Yo, siapa yang mau maju? Saya. Yang mana? Ini. Ya, selanjutnya. Pertanyaan kedua. Ayo, yang mana? Ayo, yang mana? Ini. Ya. Lagi yang tiga siap? Siap yang ketiga siap? Siap. Yang mana? Ayo, yang mana? Ayo. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Ini coba. Ya. Lagi ayo bertiga ayo. Yang mana? Ini. Ya. Lagi yang mana? Tinggal 4 lagi. 4 pertanyaan. Yang mana? Yang mana? Gantian jawabnya, gantian ayo. Yang mana? Yang itu? Yang mana? Ini. Ya. Lagi. Coba lagi. Yang mana? Ayo rebutan. Yang mana? Ini. Ya. Lagi. Masihkah ada? Ya. Dapat skor berapa? 3. Gak apa-apa, nanti kita main lagi. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Guru punya ice breaking. Yo, kita ice breaking dulu. Boleh diikuti anak-anak. Yo. Balik kanan serentak. Di kiri kanan tinggi, bukan ke belakang. Jangan menghadap kiri, ke belakang. Ke depan, dan ke bawah.
Terima kasih. Terima kasih, asik nggak ice breakingnya? Asik, asik. Baiklah anak-anak, marilah kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah kita tadi sudah mendengarkan, sudah melakukan percobaan, sudah mendengarkan video, akhirnya kita punya kesimpulan, yaitu cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya memiliki beberapa sifat utama, yaitu satu, merambat lurus. Cahaya selalu bergerak dalam garis lurus jika melalui medium yang sama. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan licin dan mengkilap akan dipantulkan kembali seperti pada cermin. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Cahaya dapat berubah arah ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, misalnya udara dan air. Terus yang keempat, dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening, yaitu cahaya dapat melewati benda transparan seperti tadi sudah kaca dan plastik. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna spektrum seperti pada pelangi. Sekarang Bu Guru ingin membagikan tes. Kalian kerjakan tesnya sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah selesai langsung dikumpulkan. Silakan. Yo, ini tesnya sendiri-sendiri ya, tes mandiri, silakan.
Ayo dikerjakan sendiri. Sudah? Sudah. Baik, anak-anak sini dikumpulkan sekarang. Kalau sudah, sini. Benerin. Tenang. Baik anak-anak, setelah Bu Guru lihat tadi, Bu Guru cek, setelah Bu Guru evaluasi, ternyata masih ada beberapa anak, 2 atau 3 anak yang nilainya masih belum maksimal ya. Untuk semuanya secara keseluruhan sudah baik, nilainya sudah bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari sifat cahaya dan sifat-sifatnya, Bu Guru ingin tahu apa yang kalian pelajari hari ini. Kalian ingat nggak tadi Bu Guru ingin bertanya itu? Iya, berarti ingat pintar. Terus bagian mana dari pembelajaran tadi yang paling kalian sukai? Bagian game. Terus ada lagi percobaannya. Kenapa senang yang itu? Karena seru. Gamenya seru, percobaannya seru. Terus contoh penerapan materi ini tadi dalam kehidupan sehari-hari tadi yang sudah kamu tangkap. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, apa contohnya? Contohnya cahaya untuk penerangan, maksudnya untuk penerangan. Kalau di rumah kan memakai cahaya untuk penerangan kan? Iya betul. Salah satunya itu penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari. Nah, untuk anak-anak yang tadi nilainya belum maksimal, kalian nanti Bu Guru minta ada soal latihan tambahan ya. Bu Guru minta untuk mengerjakan latihan soal tambahan dari Bu Guru. Nah, kemudian untuk anak-anak yang nilainya sudah di atas KKM, maka kalian punya tugas juga dari Bu Guru, yaitu tugasnya pengayaan, membuat poster tentang fenomena cahaya. Nanti posternya bisa kalian buat di rumah. Ya, posternya bisa kalian buat di rumah menggunakan kertas manila, boleh yang bikinnya yang agak besar ya. Nah, nanti diberi warna, jangan lupa posternya diberi warna biar indah. Boleh dikerjakan di rumah, tapi tidak boleh dibuatkan ya, buat sendiri ya. Nanti boleh pakai kertas yang agak besar biar nanti bisa untuk ditampilkan hasilnya, ditampilkan di kelas kita sebagai pameran mini. Jadi nanti posternya bikin yang bagus, diberi warna. Setelah itu nanti kita bisa tempel di kelas kita sebagai pameran. Untuk materi yang selanjutnya yang besok akan kita laksanakan adalah jenis-jenis cermin cahaya udah sekarang. Nah, untuk materi besok yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis cermin. Kemarin sudah jenis-jenis cahaya, kemudian sekarang cahaya dan sifatnya. Nah, besok yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis cermin. Nah, sekarang kan sudah selesai pembelajarannya. Untuk sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Silakan ketua kelasnya lagi untuk memimpin doa. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri. Selamat pulang anak-anak, terima kasih. Selamat pulang. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang anak-anak, silakan.